sharing ekonomi berasal dari kata sharing yang berarti berbagi dan ekonomi yang berarti ekonomi. Di mana secara umum sharing ekonomi adalah suatu aktivitas ekonomi yang dimana melibatkan pemanfaatan teknologi dan internet untuk memfasilitasi individu dalam meminjam atau memberi suatu aset kepada orang lain. Adapun tujuan utama dari sharing ekonomi ini adalah untuk menyediakan aset atau layanan untuk penyediaan fasilitas melalui platform digital. Harapannya itu kegiatan ini untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan menghindari potensi buruk akibat konsumsi yang tidak terkontrol. Baik, setelah kita mengetahui pengertian sharing ekonomi, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja konsep sharing ekonomi. Adapun konsep sharing ekonomi ada 3. Yang pertama, saling berbagi. Pertamanya, konsep kerja sharing ekonomi adalah agar seluruh masyarakat bisa saling berbagi manfaat atas jasa atau jasa yang dimilikinya. Salah satu contoh dari sharing ekonomi konsep ini adalah aplikasi Gojek Online. Dengan menggunakan aplikasi ini, semua orang yang dapat menggunakan alat transportasi untuk melakukan perjalanan, termasuk orang-orang yang tidak memiliki kendaraan. Selanjutnya yang kedua, kepercayaan sesama. Berikutnya, konsep sharing ekonomi adalah kepercayaan sesama. Saat kita menggunakan salah satu produk sharing ekonomi, pastinya kita akan mempercayakan keamanan dan kenyamanan layanan tersebut kepada pemberi layanan, bahkan meski orang tersebut tidak kita kenal. Oleh karena itu, perusahaan dan konsep sharing ekonomi biasanya melakukan seleksi dan verifikasi terhadap para pekerja. 3. Real sharing. Konsep real sharing merupakan konsep berbagi kemudahan dengan menyediakan berbagai pengetahuan dan informasi secara sukarela, di mana di dalam konsep sharing ekonomi, pengumpulan dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu mengeluarkan dana besar. Misalkan sebagai contoh, kita ingin menggunakan layanan sebuah aplikasi gratis. Tentu saja untuk melakukan registrasi, kita akan sukarela memberikan nama dan email kita kepada provider aplikasi tersebut. Baik, adapun sejarah dari sharing ekonomi, di mana berawal daripada tahun 2000-an, internet ini menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Di mana walaupun ini diciptakan pertama kali pada 1962, di mana dijadikan keperluan dalam pertahanan dan saja. Namun ada perjalanan dari internet ini sangat penting ini berbasis digital. Adapun saat ini perkembangan sharing ekonomi terjadi sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, di mana dari hasil perkembangan tersebut bisa kita lihat dari hadirnya beberapa jenis transaksi online ataupun digital. Bahkan sharing ekonomi pada saat ini mengacu pada kegiatan interaksi bisnis to bisnis atau bisa disebut B2B. Selain itu, perkembangan sharing ekonomi juga bisa dilihat dari banyaknya platform ekonomi yang turut bergabung, seperti platform mengacu pada kegiatan interaksi bisnis to bisnis atau bisa disebut B2B. Selain itu, perkembangan sharing ekonomi juga bisa dilihat dari banyaknya platform ekonomi yang turut bergabung, seperti platform co-working platform, peer-to-peer lending platform, freelance platform, dan mode platform. Dan kelebihan dari sharing ekonomi. Adapun kelebihan dari sharing ekonomi, yang pertama, perkembangan pekerja freelance semakin pesat. Yang kedua, pembisnis dapat bekerja sama dalam satu lingkungan. Yang ketiga, efisiensi sumber daya alam untuk industri. Yang keempat, penurunan tingkat pengangguran. Setelah mengetahui kelebihan sharing ekonomi, adapun sharing ekonomi memiliki beberapa kekurangan. Adapun kekurangan dari sharing ekonomi ini, yang pertama, sulitnya mencari pekerjaan skill tinggi. Yang kedua, minimnya stabilitas kerja. Yang ketiga, belum mempunyai regulasi. Terdapat beberapa contoh langsung dalam penerapan sharing ekonomi. Salah satunya Uber. Uber merupakan salah satu perusahaan rintisan yang paling pesat perkembangannya di seluruh dunia. Tetapi pembangkitannya telah menyebabkan demokrasi besar-besaran oleh para pemudi taksi. Pengadilan telah melarang atau membatasi layanan Uber karena terlibat dalam tidak sehat dengan taksi biasa. Sementara platform daring berbagai tumpangan lainnya seperti Lyft dan Sidecar menggunakan model bisnis yang serupa. Uber menjadi pusat perdebatan karena ukuran dan perkembangannya yang pesat di seluruh dunia. Pada bulan September, Uber dinilai besar 68 miliar dolar, hanya butuh waktu 6 tahun untuk melampaui tes perusahaan yang 100 tahun seperti Cinemotor dan perusahaan tradisional seperti FedEx dan Hafiz. Bisnis Uber memiliki beberapa model layanan transportasi seperti taksi daring, pengiriman barang,
pemesan makanan, bahan makanan, dan kurir bisnis. Tetapi bisnis utamanya tetap pada layanan pemesanan taksi daring. Nah, Uber sendiri memiliki cara kerja. Uber adalah perusahaan taksi daring yang melayani industri mobilitas sebagai layanan MAAS yang bekerja berdasarkan konsep penawaran solusi satu atap untuk transportasi umum. MAAS memungkinkan penumpang memesan perjalanan dari titik A ke titik B dari titik A antara muka. Nah, beginilah cara kerja Uber. Yang pertama, registrasi pengguna. Pengguna sendiri harus membuat akun pribadi melalui aplikasi Uber. 2. Berbagai lokasi. Salah satu USP model bisnis Uber adalah dengan menyediakan teknologi GPS sehingga akan memudahkan pelanggan untuk menentukan titik lokasi jemput dan titik lokasi akhir. Hal ini tentunya juga akan memudahkan pengemudi untuk menemukan pelanggan. Sistem rating Uber bersifat anonim, baik pengemudi maupun penumpang tidak melihat peringkat individual terkait perjalanan atau orang tertentu. Pengemudi akan menilai penumpang berdasarkan perasaan mereka. Penumpang bisa berusaha menjadi orang baik kandidat dengan demikian. Mendapatkan bintang 5 sebenarnya tidak begitu penting. Penumpang paling tidak perlu mendapatkan rating 4 agar perjalanan mereka tidak ditolak atau kesusahan mencari armada. Algoritma penentuan harga Uber. Sejak peluncuran awal digosok pada tahun 2012, Uber telah perlahan memperluas penggunaan algoritma penetapan harga dinamis untuk penetapan tingkat pembayaran dan harga yang bervariasi. Yang sebelumnya dikatakan perusahaan menggunakan data waktu nyata untuk kondisi pasar seperti waktu dan jarak, rute yang diprediksi, perkiraan lalu lintas, dan jumlah penggunaan yang meminta atau menyediakan layanan. Pada saat yang sama, kebijakan penetapan harga dibuka berarti masukkan data algoritma sepenuhnya disembunyikan dari penumpang dan pengemudi, hanya diperlihatkan tarif tetap untuk satu perjalanan. Airbnb adalah contoh nyata dari model ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, di mana individu atau perusahaan dapat berbagi sumber daya yang dimiliki dengan orang lain, dalam hal ini berupa tempat tinggal atau properti. Airbnb menggunakan model bisnis sharing ekonomi yang memanfaatkan aset pribadi yaitu properti untuk disewakan sementara. Platform ini menghubungkan tuan rumah yang memiliki properti dengan tamu yang mencari akomodasi. Garis besar, model bisnis Airbnb beroperasi sebagai perantara yang memfasilitasi transaksi antara kedua pihak tersebut. Dari segi keuntungan, Airbnb menawarkan pengalaman yang lebih otentik dengan memungkinkan tamu tinggal di lingkungan lokal. Keuntungan yang kedua, harga seringkali lebih kompetitif dibandingkan dengan hotel tradisional, terutama untuk keluarga atau kelompok besar. Keuntungan yang ketiga, variasi akomodasi yang luas, mulai dari apartemen kecil, apartemen mewah. Selanjutnya mengenai data dan statistik dilihat dari angka penggunaan. Yang pertama ada Uber. Menurut data tahun 2023, Uber memiliki sekitar 131 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Sekitar 19 juta perjalanan dilakukan melalui platform ini. Yang kedua ada Airbnb. Pada tahun 2023, Airbnb memiliki lebih dari 6 juta listing aktif di seluruh dunia dengan lebih dari 1,4 miliar tamu yang telah menggunakan layanan mereka sejak didirikan. Selanjutnya dilihat berdasarkan tren pertumbuhan. Yang pertama ada sharing ekonomi global. Pasar sharing ekonomi global diproyeksikan tumbuh dari 130 miliar dolar pada tahun 2020 menjadi lebih dari 335 miliar dolar pada tahun 2025 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 16,4. Yang kedua ada pertumbuhan pengguna. Pengguna layanan sharing ekonomi termasuk transportasi, akomodasi, dan jasa lainnya terus meningkat. Pada tahun 2023, sekitar
86 juta orang di Amerika Serikat menggunakan layanan sharing ekonomi dengan proyeksi peningkatan hingga 100 juta pengguna pada tahun 2025. Yang terakhir ada segmen terbesar. Akomodasi seperti Airbnb dan transportasi seperti Uber adalah segmen terbesar dalam sharing ekonomi. Tren pertumbuhan peserta sektor ini diperkirakan akan terus berlanjut dengan adopsi teknologi yang semakin meningkat. Jika pada penjelasan sebelumnya kita lebih fokus pada penjelasan sharing ekonomi di berbagai negara maju, mari kita lebih mendekat lagi ke negara berkembang yang ada di Asia. Salah satu contohnya di Indonesia. Saya akan menjelaskan beberapa hal ataupun menyebutkan beberapa contoh langsung dari sharing ekonomi dan pasti dari teman-teman sekalian sudah mengetahui. Contohnya ada Grab, Gojek, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Tapi mari pada penjelasan kali ini kita lebih berfokus pada Grab ataupun Gojek itu sendiri. Oke, yang pertama mari kita lihat bagaimana sejarah dari Grab itu sendiri. Pada tahun 2012, para pendirinya yaitu Anthony Tan dan Hui muncul dari masalah mendapatkan taksi yang aman dengan harga yang terjangkau. Kemudian mereka melihat bagaimana peluang dalam industri transportasi dengan memanfaatkan teknologi aplikasi yang berbasis pada pemesanan taksi. Kemudian dari tahun 2013 sampai 2016 terjadi ekspansi layanan dari Grab itu sendiri, di mana yang awalnya mereka bergerak di Malaysia, namun mereka kemudian meluaskan layanannya hingga ke berbagai negara Asia Tenggara. Salah satunya tentunya di negara kita yaitu Indonesia. Tentunya juga memperkenalkan layanan baru yaitu seperti Grab Bike, Grab Car, dan bahkan Grab Food. Dan beberapa layanan yang sekarang sudah kita nikmati dan bahkan banyak yang dipromosikan oleh perusahaan tersebut. Tapi mari kita lihat lagi ke tahun 2018. Di sini mereka sudah mengakuisisi dari Uber se-Asia Tenggara sehingga membuat Grab itu juga menjadi pemain domain di antara store ride hailing. Oke, tentunya seiring berjalannya waktu, suatu perusahaan itu akan terus berkembang dan berkembang. Tak lain juga dengan Grab ini sendiri yang terus mengembangkan layanannya dari transportasi menjadi platform super apps, di mana yang mencakup layanan keuangan, misalkan seperti GrabPay, lalu juga ada pengantaran makanan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian Grab juga menjadi salah satu perusahaan teknologi yang tidak hanya melayani transportasi, tetapi juga e-commerce dan fintech. Pada tahun 2021, sama halnya dengan Grab, dari Gojek melakukan penggabungan dengan Tokopedia untuk membentuk entitas baru bernama Goto. Penggabungan ini tentunya menciptakan ekosistem yang lebih besar yang mencakup e-commerce, transportasi, fintech, hingga layanan digital lainnya. Tentunya hal ini juga memperkuat bagaimana posisi Gojek sebagai pemain dominan di ekonomi digital Indonesia. Ya, dari beberapa contoh yang sudah saya sebutkan tadi antara Grab dan Gojek, tentunya terdapat beberapa kesamaan dari mereka. Dari yang mulainya hanya berfokus pada satu hal saja, misalkan dari segi transportasi, kemudian mereka meningkatkan pelayanannya menjadi berbagai banyak layanan yang tentunya mereka menyesuaikannya dengan kebutuhan pasar. Mungkin teman-teman sudah banyak melihat bagaimana sekarang Grab maupun Gojek terus berinovasi dengan menambah layanan dari GrabFood, GoCar, dan lain sebagainya. Bagaimana akhirnya Grab maupun Gojek mampu untuk membangun bisnis sharing ekonomi ini? Tentunya sudah saya jelaskan adanya identifikasi dari kebutuhan pasar. Dari Grab maupun Gojek memulai dengan mengidentifikasi masalah utama di kota-kota besar. Contohnya Jakarta dengan kemacetan total dan akses transportasi yang terbatas dan juga kekurangan keamanan dalam transportasi tradisional. Sehingga hal tersebut membuat Gojek maupun Grab terus berkembang dan berkembang. Tentunya juga sejalur dengan adanya diverse permintaan. Oke, dengan identifikasi kebutuhan pasar ini, Gojek ataupun Grab tentunya terus akan mengembangkan teknologinya. Dari mulai apa? Melalui aplikasi mobile dan juga integrasi data dengan terus menambahkan layanan-layanan terbaru. Sudah kita rasakan adanya kemitraan dan juga kolaborasi dengan berbagai UMKM ataupun pedagang-pedagang kecil. Kita bisa lihat bahwa di beberapa pedagang kaki lima ataupun resto dan lain sebagainya, di sana sudah ada tertera logo Grab, Gojek ataupun seperti Shopee Food dan lain sebagainya. Hal itu sudah membuktikan bahwa bagaimana Grab, Gojek ataupun perusahaan yang memang menganut sharing ekonomi untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Mereka tidak perlu untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut, tapi perusahaan itu hanya perlu untuk mendaftar dan menjadi salah satu mitra dari Grab ataupun Gojek, sehingga masyarakat akan dengan mudah untuk merasakan pelayanan yang ada. Gojek itu sudah menerapkan sharing ekonomi itu sendiri.
Misalkan juga sekarang dari Grab sudah ada Grab Health ataupun Gojek Go Health dan lain sebagainya. Itulah beberapa contoh dari penerapan sharing ekonomi yang berada di Indonesia. Tentunya contoh itu adalah salah satu contoh kecil dari penerapan sharing ekonomi. Karena di Indonesia sendiri masih banyak sekali contoh-contoh sharing ekonomi seperti Tokopedia, Shopee Food, dan lain sebagainya. Tentunya juga dari hal tersebut mereka harus jalan tentang kebijakan ataupun regulasi dari pemerintah. Lalu bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk memulai startup sharing ekonomi?